dengan NIM 21231116. Saya Aisyah Kemira dengan NIM 21231051 dan saya Dewi dengan NIM 21231055. Saya Asnan dengan NIM 21231049. Saya Sophia Hanum dengan NIM 21231035. Baik teman-teman semua, kami akan mempresentasikan tentang materi Amidah dan Aminah, yang mana pada mata kuliah nanti digunakan pada mata Sudahkah kalian tahu apa itu amina? Amina merupakan senyawa organik yang mengandung nitrogen basa dengan pasangan elektron bebas. Amina merupakan turunan dari amonia, di mana satu atau lebih atom nitrogen digantikan oleh rantai karbon. Amina terdiri dari atom C, H, dan N. Beberapa amina memiliki aroma seperti amonia, etilamina. Amina memiliki rantai pendek sendiri, yaitu metilamina. Rumus umum amina yaitu CnH2n ditambah 3n2 dikali 2. Amina merupakan penurunan dari amonia. Selanjutnya, struktur amina. Apa saja struktur amina itu? Nah, struktur amina ini merupakan senyawa amina yang terdiri dari 3 jenis berdasarkan gugus alkilnya. Yang pertama, amina primer. Nah, amina primer ini merupakan nitrogen yang mengikat 2 hidrogen dan 1 gugus alkil, di mana rumusnya RNH2. Yang kedua, amina sekunder. Nah, amina sekunder ini merupakan nitrogen yang mengikat hidrogen dan 2 gugus alkil. Rumusnya R2NH. Yang ketiga, amina tersier. Amina tersier ini merupakan nitrogen yang mengikat 3 gugus alkil. Rumusnya itu R3N. Makin panjang rantai hidrokarbonnya, maka baunya akan berbeda menjadi seperti bau busuk atau amis. Amina memiliki bau yang mirip seperti amonia. Contohnya adalah metilamina CH3NH2 dan etilamina C2H5NH2. Selanjutnya, tata nama amina. Tata nama amina ini terdiri dari 2 tata nama. Yang pertama yaitu tata nama sederhana, yang kedua tata nama infek. Nah, kita bahas tata nama yang pertama dulu, yaitu tata nama sederhana. Yang pertama, tata nama sederhana ini merupakan jika jumlah gugus amina lebih dari 1, maka diberi imbuhan di, tri, dan seterusnya. NH2, CH2, 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 NH2 adalah 1,3-propanediamina. Nah, contoh lainnya yaitu yang pertama CH3NH2 adalah metilamina atau metaamina. Contoh yang kedua, CH3CH2NH2 adalah etilamina atau etanaamina. Contoh yang ketiga, CH3NH-CH3 adalah dimetilamina atau dimetanaamina. Selanjutnya, tata nama infek. Gugus amina dianggap sebagai substituen atau cabang dan diberi nama amina. CH3, CH2, CH2, NH2, amina propana. Nah, jika senyawanya merupakan amina sekunder atau tersier, maka gugus yang paling besarnya adalah rantai karbon yang paling panjang. Nah, dianggap sebagai induk, sementara gugus yang kecil dianggap sebagai cabang dan diberi N-alkyl. Baik teman-teman,
pertama yaitu aminah ini merupakan zat padat atau cairan yang tidak berwarna, beracun, dan berbau tidak sedap. Nah, mereka berubah menjadi warna coklat karena oksidasi dengan udara atau cahaya. Nah, yang kedua, sifat fisika dari aminah ini adalah didi dan titik leleh. Aminah ini aromatik lebih tinggi dibandingkan aminah aromatik. Jadi, didi dan titik leleh aminah ini lebih meningkat seiring dengan peningkatan massa molekulnya. Sifat fisika dari aminah adalah aminah ini larut sempurna dalam berlarut organik dan hanya sedikit larut pada dalam air. Dan sifat yang keempatnya adalah aminah ini pelarut organik seperti benzena, ester, dan juga alkohol dengan mudah melarikan aminah. Nah, ikatan hidrogen sangat mempengaruhi sifat-sifat kimia primer dan sekunder. Oleh karena itu, aminah mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan fosfin, tapi lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Nah, sifat fisika yang selanjutnya yaitu aminah alifatik yang lebih rendah memiliki bau amis dan berbentuk gas. Selanjutnya kita masuk pada sifat kimia aminah. Nah, yang pertama aminah aromatik memiliki atom nitrogen yang terhubung langsung ke struktur cincin aromatik. Karena sifat penarikan elektronnya, cincin aromatik sangat menurunkan kebebasan aminah, dan efek ini dapat diperkuat atau diimbangi tergantung pada substituen apa yang ada pada cincin atau nitrogen. Nah, kehadiran pasangan elektron bebas dari nitrogen mempunyai efek sebaliknya pada cincin aromatik itu sendiri. Nah, selanjutnya kiralitas. Aminah tersier jenis NHRR atau NRR aksen R bukanlah kiral, meskipun atom nitrogen mempunyai 4 substituen berbeda yang berhitungan pasangan nitrogen bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini dapat berbalik melintasi atom nitrogen dan membalikkan molekul lainnya. Menghalang energi untuk inversi Lagrange pada pasangan elektron ini bebas relatif rendah. Selanjutnya yaitu keasaman aminah. Kita biasanya menganggap aminah sebagai basa, namun harus diingatkan bahwa aminah 1 derajat dan 2 derajat, bukan aminah 3 derajat yang tidak memiliki proton NH, juga merupakan asam yang lemah. Aminah memiliki pKa sama dengan 34. Nah, dalam hal ini perlu dicatat bahwa pKa digunakan sebagai ukuran keasaman aminah itu sendiri, dan bukan sebagai asam konjugasinya seperti pada bagian sebelumnya. Dan waktu-waktu yang sama menurunkan kebasaan dari aminah yang juga meningkatkan. Nah, baik, selanjutnya sifat kimia dari aminah ini adalah kebasaan aminah heteroslitik. Nah, ketika atom nitrogen dimasukkan langsung ke dalam cincin aromatik, kebasaannya tergantung pada konteks ikatan. Pada cincin piridin, misalnya pasangan elektron bebas nitrogen menempati orbital hibrid sp2 dan bukan merupakan bagian dari sektet aromatik. Nah, ia pada dasarnya adalah nitrogen tunggal. Nah, pasangan elektronnya tersedia untuk membentuk ikatan dengan proton, sehingga atom nitrogen piridin bersifat basa. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada contoh senyawa dari aminah. Nah, yang pertama contoh aminah primer. Itu contohnya seperti metilamina atau CH3NH2, flilamina C2H5NH2, dan juga propilamina C3H7NH2. Selanjutnya ada aminah sekunder. Nah, aminah sekunder ini contoh senyawa aminahnya adalah dietilamina atau C2H5 2 kali NH, metilpropilamina CH3C2H5NH. Nah, selanjutnya contoh
contoh dari amina tersier. Yang pertama ada trietilamina atau C2H53N, dan yang kedua dimetilaminopropilamina atau CH3-2NCH2 CH2NH2. Nah, selanjutnya ada amina siklik. Contohnya yaitu piperidina C5H11N. Yang kedua ada anilina C6H5NH2 dan juga morfolina C4H9NO. Yang terakhir ada amina aromatik. Contohnya yang pertama yaitu metilanilina atau CH3-C6H4NH2, dietilanila atau C2H52 C6H3NH2. Nah, itulah sifat fisika, sifat kimia, dan juga contoh dari senyawa amina. Selanjutnya mengenai reaksi pembuatan amina. Yang pertama, di sini ada sintesis dengan reaksi substitusi atau aktivasi amonia dan amina. Nah, di sini reaksinya adalah substitusi nukleofilik atau dikenal dengan SN2, di mana teman-teman dapat melihat bahwa H3N atau disebut dengan amonia ditambah dengan CH3-CH2Br atau bromoetana akan menghasilkan H3N plus CH2-CH3Br-min atau dikenal dengan etilana amonium bromida atau suatu garam amina. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa pengolahan dengan basa yaitu CH3CH2NH3 plus Br-min ditambah dengan OH akan menghasilkan etilamina atau CH3CH2NH2 ditambah H2O ditambah Br-min. Yang kedua yaitu sintesis dengan reduksi gugus nitro. Nah, di sini amina aromatis dibuat dengan reduksi nitro aromatis. Nah, di sini teman-teman dapat melihat reaksi dari reduksi senyawa nitro aromatik menjadi alila. Yang ketiga yaitu sintesis dengan reduksi amida. Di sini mereduksi senyawa amida dengan katalis logam atau NiAlH4. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa reaksi reduksi amida di mana 1 bromo 2 metil propana akan membentuk 3 metil butana nitril menjadi 3 metil 1 butil amina seperti reaksi di atas. Selanjutnya yaitu reaksi pada amina. Yang pertama, amina bereaksi dengan asam. Amina dapat bereaksi dengan asam akan membentuk suatu garam alkil amonium halida. Atau teman-teman dapat melihat reaksi berikut ini. Nah, di sini dimetilamina ditambah dengan H plus Cl-min akan menghasilkan garam dimetil amonium klorida. Nah, amina dalam larutan air akan bersifat basa, lembah, atau akan menerima sebuah proton dari air. Reaksi ini biasanya itu bersifat irreversibel. Nah, di sini teman-teman dapat melihat reaksinya. Kedua yaitu amina bereaksi dengan aldehid. Nah, amina bereaksi dengan aldehid akan menghasilkan imina atau N-tersubstitusi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat reaksinya dan itu akan menghasilkan nampak bahwa terbentuknya produk selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu reaksi amina primer sekunder dengan aldehid. Di sini amina primer bereaksi dengan aldehid akan menghasilkan enamina N-tersubstitusi. Dapat teman-teman lihat bahwa reaksinya sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu sedangkan senyawa amina sekunder jika bereaksi dengan aldehid itu akan menghasilkan enamina. Dapat teman-teman lihat bahwa reaksinya yang di bagian bawah. Selanjutnya yaitu kegunaan amina. Yang pertama yaitu dalam bidang industri farmasi. Biasanya digunakan sebagai obat-obatan seperti antibiotik, antidepresan, dan analgesik. Yang kedua yaitu dalam bidang industri kimia. Nah, dalam bidang industri kimia ini biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuat berbagai
keempat yaitu dalam industri karet. Nah, pada industri karet ini digunakan amina sebagai proses vulkanisasi untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik si karet. Nah, yang kelima yaitu sebagai reagen laboratorium. Maksudnya di sini amina digunakan sebagai reagen dalam laboratorium untuk menganalisis kimia. Dan yang terakhir yaitu amina ini berguna untuk industri makanan. Nah, di sini amina digunakan sebagai bahan tambahan makanan atau pemberi rasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai amina. Kini kita akan membahas mengenai amida. Sudah tahukah kalian apa itu amida? Amida merupakan gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan suatu atom nitrogen. Jadi di sini sudah kelihatan ya kalau amida berbeda dengan amina, di mana amina tidak mempunyai gugus karbonil di dalam strukturnya, sedangkan amida punya. Rumus umum dari amida itu sendiri adalah RCONH2 dengan rumus fungsi sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah struktur dari amida. Struktur dari amida sendiri dapat diklasifikasikan menjadi amida primer, amida sekunder, dan amida tersier. Di mana amida primer adalah di mana atom N pada amida hanya mengikat satu atom karbon. Sedangkan pada amida sekunder, atom nitrogennya mengikat dua atom karbon. Dan pada amida tersier, atom nitrogennya mengikat tiga atom karbon. Nah, berikutnya kita masuk kepada tata nama amida. Nama amida sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tata namanya berdasarkan IUPAC dan tata namanya berdasarkan trivial. Yang pertama kita akan membahas mengenai tata nama amida berdasarkan IUPAC. Pada tata nama amida berdasarkan IUPAC, menggantikan kata asam dan OAT pada nama asam karboksilat dengan kata amida. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada struktur propana berikatan dengan langsung dengan struktur amida, sehingga diberi nama propanamida. Contoh lainnya dapat kita lihat pada struktur CHCONH2 dapat diberi nama menggunakan metanamida, sedangkan pada CH3CONH2 diberi nama etanamida. Sedangkan untuk rantai amida bercabang, penomoran dimulai dari CONH2 yang dianggap sebagai atom karbon nomor 1. Dapat dilihat pada contoh di mana atom karbon dihitung dari CONH2 dan memiliki cabang pada penomoran ketiga. Cabangnya tersebut adalah metil sehingga dapat diberi nama 3-metil pentanamida. Pada contoh yang lain dapat kita lihat pada gambar rantai tersebut memiliki panjang 6 rantai karbon, di mana rantai tersebut memiliki cabang pada nomor ketiga yaitu etil dan cabang metil pada nomor keempat, sehingga dapat diberi nama 3 etil 4 metil heksanamida. Berikutnya adalah tata nama amida berdasarkan trivial. Pada tata nama amida berdasarkan trivial, di sini menggantikan kata asam dan OAT pada asam karboksilat dengan amida, di mana CHCONH2 disebut juga dengan formamida, sedangkan CH3CONH2 disebut juga dengan asetamida. Pada CH3CH2CONH2 disebut propionamida, dan pada CH3CH22CONH2 disebut butiramida, dan pada CH3CH23CONH2 disebut juga dengan valeramida. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat fisika pada senyawa amida, di mana yang pertama yaitu
pada titik lebur dan titik didihnya, di mana senyawa amida umumnya memiliki titik lebur dan titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar sejenis. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antara molekul-molekul amida. Nah, yang kedua yaitu kelarutannya, di mana senyawa amida cenderung lebih larut dalam pelarut polar seperti air karena kemampuannya membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Nah, yang ketiga yaitu keberadaan ikatan hidrogen, di mana molekul amida memiliki gugus fungsi CONH2, di mana yang memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen ini dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti titik didih, titik lebur, dan kelarutannya. Nah, yang keempat itu sifat asam basa, di mana amida bersifat sebagai amfipatik, dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung pada kondisi lingkungannya. Nah, yang kelima yaitu mengenai pola molekul, di mana struktur molekul amida seringkali bersifat polar, yang mana dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti kelarutan dalam pelarut nonpolar. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat kimia pada senyawa amida, yang mana yang pertama yaitu tentang hidrolisis, di mana senyawa amida dapat mengalami hidrolisis di bawah kondisi tertentu, terutama dalam suasana asam maupun basa. Nah, pada hidrolisis ikatan amida juga dapat dipecah menjadi asam karbosilat dan amonia atau amina, tergantung pada kondisi reaksinya. Nah, yang kedua yaitu reaksi dengan basa, di mana gugus amida dapat bereaksi dengan basa untuk membentuk ion amida yang kemudian dapat terlibat dalam reaksi yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu reaksi dengan asam karboksilat, di mana senyawa amida dapat bereaksi dengan asam karboksilat membentuk senyawa anhidrida asam, khususnya melalui suatu reaksi yang disebut dengan reaksi dehidrasi. Nah, yang keempat yaitu reaksi oksidasi, di mana beberapa senyawa amida dapat mengalami oksidasi tergantung pada struktur dan kondisi reaksinya. Nah, yang kelima yaitu reaksi dengan amina, di mana gugus amida dapat bereaksi dengan amina membentuk senyawa yang disebut dengan amida siklik. Nah, yang keenam yaitu reaksi pemecahan ikatan amida, di mana reaksi pemecahan ikatan amida seperti reduksi amida menjadi amina juga memungkinkan terjadi tergantung pada kondisi reaksinya. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh amida. Di sini ada beberapa contoh amida. Yang pertama yaitu asam asetamida atau asetamide, di mana gugus fungsinya yaitu CH3CONH2. Yang kedua yaitu N-dimetil setamida atau dimetilasetamide, yang mana gugus fungsinya yaitu CH3,2NCONH2. Nah, yang ketiga yaitu ada di sini benzamida, di mana gugus fungsi benzamida ini yaitu C6H5CONH2. Itulah beberapa contoh dari senyawa amida, dan masih banyak lagi contoh dari senyawa amida lainnya. Selanjutnya reaksi amida. Amida atau amida alkil adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional amida NH2CON. Reaksi lengkap amida reaktif, contohnya reaksi lengkap amida termasuk pada berikut. Yang pertama, hidrolisis amida bereaksi yaitu RCONH2 plus H2O plus RCOOH plus NH3 RCONH2 plus H2O plus RCOOH plus NH3. Amida bereaksi dengan air di bawah kondisi asam atau basa, menghasilkan asam karboksilat dan amonia. Yang kedua ada reduksi amida. RCO
NH2O plus H2 plus katalis plus RCH2N H2RCONH2 plus H2 plus katalis plus RCH2NA2. Amida dapat direduksi menjadi amina primer dengan menggunakan hidrogen dan katalis. Yang ketiga ada reaksi amida dengan asam karboksilat. Amida dapat bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan senyawa yang disebut dengan imida. Yang keempat ada reaksi amida dengan amonia. Amida dapat bereaksi dengan amonia membentuk amida sekunder. Kita masuk kepada dampak positif dari amida sendiri. Yang pertama, pelarut efisien. Meliputi amida dapat menjadi pelarut yang efisien untuk berbagai senyawa organik dan anorganik, membantu dalam proses produksi dan permunian. Yang kedua, ada sifat stabil. Amida seringkali stabil dalam berbagai kondisi sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai proses kimia dan industri. 3. Keamanan dalam penggunaan. Banyak jenis amida yang dianggap aman digunakan dalam skala industri asalkan diolah dan digunakan secara benar. Selanjutnya, dampak negatif amida sendiri. Yang pertama, paparan pada kesehatan. Nah, beberapa senyawa amida dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, sampai dengan saluran pernapasan. Beberapa jenis amida tertentu dapat menjadi alergi atau bersifat toksik. Yang kedua, ada pencemaran lingkungan. Jika senyawa amida dilepaskan ke lingkungan seperti molekul limbah industri atau dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Pencemaran ini juga dapat mempengaruhi ekosistem dan organisme hidup di alamnya. Yang ketiga, ada residu pada produk. Beberapa amida digunakan dalam industri tekstil dan produksi plastik. Residu senyawa amida ini dapat tertinggal pada produk akhir yang dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jika terpaparkan secara langsung atau melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Yang terakhir, ada efek samping penggunaan medis. Beberapa senyawa amida digunakan dalam obat-obatan dalam prosedur medis sendiri. Penggunaan berlebihan atau tidak sesuai dengan panduan dapat menyebabkan efek samping yang merugikan bagi pasien. Itulah hasil dari video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.